Itu aku menurutinya. Namun sebelum aku bertindak, istriku sudah membuka pintunya dan menuntunku masuk. Kugenggam tangannya, sambil berusaha menapakkan satu kaki di ambang pintu. Aku sudah terlalu hafal akan fenomena klasik tentang pintu yang terbanting menutup di belakangmu saat memasuki rumah angker sehingga membuatku ragu untuk sepenuhnya masuk. Di dalam, semuanya berlapis debu dan jaring laba-laba. Hawanya pun terasa kelam mencekam. Sementara mataku beradaptasi dengan kegelapan, kudapati keadaan di dalam rumah sungguh porak-poranda, tergores gambar simbol-simbol aneh berwarna merah pada dinding serta perabotan-perabotan rusak di sana. Lalu tiba-tiba tubuh istriku sempoyongan dan mulai oleng. Kepalaku pusing sekali, rintihnya pelan. Dan sebelum ia jatuh pingsan, dengan sigap kutangkap tubuhnya. Kemudian, saat aku mendongak, kulihat makhluk itu muncul. Ia berdiri kaku di ujung koridor. Sosoknya samar dalam kegelapan, namun dapat kulihat jarinya menunjuk ke arahku dan kepalanya miring ke samping 90 derajat. Aku tak ingin diam saja di sana memandangi sosok ganjil itu. Segera aku bangkit dan membopong tubuh lunglai istriku. Namun pintu masuknya terayun menutup. Untung saja kakiku berhasil mengganjal pintu itu. Aku mengerang kesakitan akibat efek daun pintu yang menghantam ujung kakiku, namun aku tetap berjuang menerobos hambatan, dan akhirnya kami pun berhasil keluar. Kemudian aku menoleh ke belakang, berharap makhluk itu hilang, tapi sialnya ia masih berjalan mengikuti kami, dengan perlahan dan meyakinkan. Kejadian selanjutnya agak kabur mengingat adrenalinku sedang berada pada titik puncaknya. Pokoknya entah bagaimana, aku berhasil masuk ke mobil bersama istriku. Saat menderu pergi, kulihat makhluk itu dari kaca spion, mulutnya kini menganga lebar dan ia mengeluarkan jeritan nyaring. Ketika kuinjak pedal gas guna melaju pergi, kudengar bunyi seperti kaca jendela pecah. Kami berkendara selama 1,5 jam hingga tiba di sebuah motel kecil dan menyewa sebuah kamar untuk menyudahi malam itu. Istriku tertidur dengan nyenyak, meskipun aku tidak. Aku terus mengawasinya. Begitu banyak pertanyaan memenuhi otakku. Apa arti tulisan beruntung di tanganku ini? Apakah makhluk itu mengejekku? Apakah beruntung itu maksudnya aku bisa selamat karena istriku menelepon? Haruskah aku kembali ke rumah itu bersama orang lain? Beberapa hari setelahnya, bisa dibilang terasa agak gila. Lanjutkan membaca dan kau akan tahu. Maksudku, ketika istriku terbangun, kami berdiskusi lama sekali membahas tentang langkah selanjutnya yang akan kami ambil. Selama perbincangan, sesekali aku melirik ke arah pergelangan tangannya, memastikan luka bakar Natalie masih ada. Ia memergoki pandanganku dan kulihat kedua bola mata hijaunya yang selalu tampak berbinar kian meredup. Ini aku, kuharap aku bisa membuatmu tak takut padaku, namun aku sendiri tak yakin siapa aku ini. Air mata mulai mengaliri pipinya, dan aku hanya memeluknya serta menenangkannya tanpa bisa mengatakan apapun. Natalie memang benar, aku mulai merasa tak dapat lagi percaya pada sosok pelindungku dalam setiap keadaan itu. Meski kenyataannya ia telah menyelamatkanku 2 kali dari makhluk mengerikan yang entah apa namanya. Di sisi lain, walau kami sama-sama meragukan diri sendiri, kami menemukan sebuah teori yang berhubungan dengan kejadian-kejadian ganjil belakangan ini. Pertama, tampaknya makhluk itu tak bisa muncul jika istriku dalam kondisi sadar. Terbukti saat istriku pingsan, dia baru menampakkan diri. Kedua, makhluk tersebut kemungkinan mengalami perkembangan dengan mampunya ia berbicara serta berpindah tempat, atau mungkin ada lebih dari satu makhluk yang mengincar kami di luar sana. Ketiga, teknologi berpotensi menjadi titik lemah bagi makhluk itu, karena panggilan dari teleponku telah menyelamatkanku 2 kali darinya. Terakhir, ada sesuatu tersembunyi di rumah yang kami datangi kemarin, karena jelas terlihat makhluk tersebut mencoba mengusir kami dari sana. Rumah tersebut adalah tempat yang harus kami periksa, namun terlalu berbahaya jika kembali ke sana tanpa persiapan apa-apa. Jadi kami memutuskan untuk mencari jawaban dari seorang lain yang juga pernah mengalami persinggungan, yaitu teman semasa SMA Natalie, Chris. Setelah mencoba melakukan kontak, kami mengetahui bahwa Chris tinggal di kota sebelah, dan kini ia berprofesi sebagai pembicara dalam sebuah kelompok bimbingan motivasi akan kekurangan daya lihat. Dan ternyata waktu bimbingannya adalah pukul 11 sehingga kami masih sempat menemuinya. Kami tiba di aula pertemuan tepat sebelum pintunya hampir ditutup.
Sebagian besar isi pidato Chris terasa sangat menggugah dan penuh emosi. Ia bercerita tentang segala macam pencapaian yang telah diraihnya selama hidup. Chris mengakhiri ceramahnya dengan berkata, "Hari saat aku kehilangan penglihatanku adalah hari di mana aku tak takut lagi akan hidup." Kami berada di sana menyimak beberapa lama, lalu setelah aula sudah kosong, kami menghampiri Chris. Ia sedang berdiri di samping istrinya, yang mana telah ia perkenalan di awal pidatonya tadi. Aku bahkan tak tahu bagaimana memulai bertanya mengenai penyebab kebutaannya, namun sebelum aku dapat berkata apapun, Chris menunjuk padaku, "Oh, jadi persinggungan itu terulang. Dia bilang kau akan mengalaminya." Chris kemudian melanjutkan ceritanya bahwa semenjak kejadian persinggungan menimpanya, nenek buyut Natalie mulai sering menghubunginya. Nenek buyut Natalie merasa amat bersalah akan apa yang telah terjadi dan ia berjanji akan menemukan suatu penyelesaian semampu yang ia bisa. Nenek buyut Natalie juga begitu yakin bahwa cepat atau lambat persinggungan ini akan kembali terjadi pada orang-orang di sekitar Natalie, maka dari itu ia ingin mencari cara untuk menghentikannya. Ketika kami memberitahunya tentang keadaan rumah itu dan simbol-simbol yang aku lihat, ia berubah serius. Jadi dia mencoba melakukannya. Ia berupaya mengikat si dua saudari bersama di rumahnya. Aku khawatir ia takkan selamat saat melakukan itu, gumam Chris perlahan. Aku sungguh bingung. Apakah tadi kau menyebutkan sesuatu tentang dua saudari? Tanyaku. Kemudian Chris mengajak kami berkunjung ke rumahnya karena hal ini terlalu panjang untuk dibicarakan di tempat umum. Sementara istri Chris memasak makan siang, Chris menceritakan pada kami tentang hari saat ia kehilangan penglihatannya. Sebenarnya aku tak pernah menceritakan ini pada siapapun kecuali nenek buyutmu, tapi hari itu saat aku mendadak buta, sebelum aku pingsan, aku yakin sekali bahwa aku melihat makhluk kedua berdiri persis di belakang makhluk mirip Natalie yang tengah kutatap. Tak percaya, dan sesaat sebelum aku hilang kesadaran, aku mendengar suara berbisik, "Makan." Chris melanjutkan bahwa dulu nenek buyut Natalie menjuluki makhluk tersebut sebagai dua saudari, setelah ia yakin bahwa makhluk itu sebenarnya ada dua. Dan lagi, bahwa kedua makhluk itu menyerap rasa takut kita, semakin besar rasa takut yang kita miliki, akan menarik mereka semakin dekat. Ini masuk akal, karena aku adalah manusia yang sangat penakut, dan ketakutanku kini kian memuncak sebab seseorang yang selama ini kuanggap sebagai pelindung justru berubah menjadi penyebab dari ketakutanku. Setelah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari tentang legenda kuno, ilmu gaib, mitologi dan sejarah keluarga, nenek buyut Natalie akhirnya menemukan cara untuk mengikat si dua saudari. Mungkin itulah tujuan dari simbol-simbol aneh di rumah nenek buyut Natalie dan mengapa dua saudari. Tak ingin kami masuk lebih jauh, pasti ada sesuatu di sana yang telah mengikat mereka. Walau begitu, makhluk tersebut nyatanya masih muncul dan bahkan berkendara bersamaku di mobil, jadi artinya mereka masih dapat bergerak bebas, tapi mungkin mereka memiliki kelemahan di rumah itu. Semua ini termasuk kemajuan, namun ketidaktahuanku dalam menghadapi makhluk dua saudari ini cukup meresahkan juga. Makan siang siap, panggil istri Chris dan membuat kami beranjak ke dapur untuk menikmati santapan yang diperlukan. Chris ingin mengakhiri ini semua sama seperti kami, jadi ia bersikeras agar kami menginap di rumahnya demi keamanan kami. Mengingat, belakangan ini aku jarang tidur nyenyak, ku terima saja tawarannya. Kami semua tidur di ruang tamu, sedangkan istri Chris dan aku bergantian jaga untuk memastikan keadaan tetap terkendali. Aku terbangun pukul 3 pagi, merasa kehausan lagi. Pemikiran bahwa mungkin aku memiliki kondisi kesehatan di mana aku akan selalu terbangun kehausan di tengah malam membuatku sedikit tergelitik. Aku menoleh ke arah istri Chris yang sedang begadang. Dia masih terjaga penuh, dan menatapku dengan senyum lembut. Aku berbisik, "Air minum." Dan ia menunjuk ke ruang dapur. Aku pun bergegas meski setengah takut akan melihat penampakan makhluk itu lagi. Syukurlah, dapurnya kosong, maka ku buka kulkas untuk mencari air. Sial, tak ada air dingin di sana. Mungkin mereka menyimpan air botolan di pantry. Ketika ku buka ruang pantry, di dalamnya sungguh luas dan gelap. Kemudian saat ku nyalakan lampu kulihat sesuatu yang sangat tak terduga dan mengerikan. Di pojokkan ruang, istri Chris tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya terikat. Dan aku pun terhenyak.
Makan siang siap, adalah satu-satunya yang istri Chris katakan hari ini. Seluruh perhatianku tercurah pada makhluk yang memburu kami hingga aku sama sekali tak menyadarinya. Aku segera berlari kembali ke ruang tamu, istriku tak ada sedangkan Chris masih